Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ini adalah part terakhir dari Roh Penari ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendengarkan part pertamanya, ada baiknya jika teman-teman mendengarkan terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan cerita yang lebih utuh. Sarinah akan semakin dekat dengan kamu. Ia akan menjadikan kamu tumbalnya untuk memperkuat tubuhnya, agar ia menjadi muda lagi, jawab Mbah Karti. Ya Tuhan, kata Audi sambil memandang Mbah Karti. Saya sangat lega karena kamu kesini, karena saya tidak diizinkan keluar oleh yayasan. Akhirnya doa saya terkabul, kata Mbah Karti. Mbah Karti lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam kebayanya. Isi botol kecil ini adalah sebuah ramuan yang diberikan oleh orang pintar yang saya temui. Ia berkata, ilmu yang dimiliki Sarinah akan hilang jika ia meminum ramuan ini yang telah tercampur oleh setetes darah dari keturunan ketiga Raden Retno, yaitu kamu. Jelas Mbah Karti, kamu harus menyelamatkan diri kamu sendiri dari rencana Sarinah. Kamu harus melumpuhkan ia terlebih dahulu agar diri kamu selamat, kata Mbah Karti. Ini seperti mimpi yang sangat buruk, kata Audi dalam hatinya. Kenapa kejadian ini harus terjadi kepadaku? Ini adalah pesan dari eyang kamu, agar kamu selamat. Mama kamu tidak pernah tahu tentang kejadian ini. Mama kamu yang menitipkan Sarinah di panti ini sewaktu Sarinah ditemukan dan tidak ada seorang pun yang mau mengurusnya. Saya dan Raden Retno berjanji akan selalu menjaga kamu. Begitu Raden Retno meninggal, sayalah yang menjadi tanggung jawab akan kamu dan keluarga besar Raden Retno, kata Mbah Karti. Audi menerima botol kecil pemberian Mbah Karti, lalu ia menggenggamnya kuat-kuat. Apakah hanya aku, orang yang satu-satunya yang bisa menolong diriku sendiri? Pikir Audi. Tidak lama kemudian, Audi, Juli, dan Andre pamit pada Mbah Karti untuk kembali ke rumah. Selama dalam perjalanan, mereka bertiga terdiam membisu. Mereka masih tidak mempercayai cerita Mbah Karti tentang Mbah Sarinah. Apakah aku mempunyai keberanian untuk melakukan hal ini? Ya Tuhan, gumam Audi dalam hatinya. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Juli yang memulai percakapan. Kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Mbah Karti saat ini, kata Andre. Tapi apa gue mampu untuk melakukan ini semua? Gue harus melawan orang yang mempunyai ilmu gaib. Sedangkan gue tidak terlalu yakin dengan apa yang gue miliki sekarang, jelas Audi. Ini seperti cerita di film saja, sangat menyeramkan. Jika teringat kejadian semalam, kata Juli. Lo harus berani, Di, menghadapi ini semua. Lo tega melihat Mbak Sarinah yang sebenarnya sudah tidak berdaya di atas ranjang. Mungkin saja ia sudah lelah, tapi dengan ilmunya yang tinggi, rohnya masih kuat untuk memenuhi ambisinya. Dan ini mengancam hidup lo. Lo harus berani, Di. Gue dan Juli pasti akan ngebantuin lo, jelas Andre. Iya, Di. Bener apa yang dibilang oleh Andre. Dan ingat, masih ada seseorang lagi yang harus kita selamatkan, yang sekarang berada sangat dekat dengan Mbah Sarinah, kata Juli. Mbok Surti, jawab Audi sambil menatap Juli. Iya, Mbok Surti pasti bingung mencari kita yang tiba-tiba saja menghilang di tengah malam, kata Juli. Kalau nanti kita sudah berada di rumah, kita bersikap seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Kita santai saja. Jangan perlihatkan kalau kita bertiga panik atau takut. Percaya sama gue, Mbah Sarinah itu kalau siang hari pasti tidak berdaya dan hanya bisa berbaring di ranjangnya.
Lalu diam-diam kita masuk ke dalam kamar Mbak Sarinah dan langsung kita teguhkan ramuan ini ke mulutnya sewaktu ia tidak berjaya. Jelas Andre. Audi dan Julie menganggukkan kepalanya tanda mereka telah mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Andre. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar, gumam Audi dalam hatinya. Perjalanan mereka pun bertiga berakhir ketika mereka tiba di depan rumah Audi yang terlihat sangat sepi. Audi memencet bel pintu rumahnya. Tidak lama kemudian Mbok Surti membuka pintu besar yang berwarna coklat itu. Loh, Non Audi kemana saja toh? Kok tiba-tiba saja pergi, tidak pamit dengan Mbok Surti? Tanyanya cemas. Mendadak semalam harus ke rumah Andre, ngerjain tugas kuliah. Maaf Audi gak sempat pamit sama Mbok Surti, jawab Audi berbohong. Mbak Sarinah lagi ngapain? Mbok, tanya Julie yang memberanikan diri menanyakan keberadaan Mbak Sarinah. Oh, beliau sedang beristirahat di dalam kamar. Alhamdulillah, tiba-tiba saja sekarang Ibu Sarinah sudah bisa duduk di sofa yang ada kamarnya dan sudah bisa berbicara walaupun masih terbata-bata. Jawab Mbok Surti dengan gembira. Apa? Teriak Audi dan Julie terkejut ketika mendengar penjelasan Mbok Surti. Kenapa Non? Tanya Mbok Surti bingung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Mbok, jawab Audi sambil tersenyum cemas. Mbok Surti tinggal ke dalam dulu ya, mau menyuapi Ibu Sarinah untuk makan siang. Pamit Mbok Surti sambil berjalan meninggalkan mereka bertiga. Audi, Julie, dan Andre berbisik-bisik setelah Mbok Surti pergi meninggalkan ruang keluarga. Wajah Audi menjadi pucat ketika mendengar Mbak Sarinah sudah bisa duduk dan berbicara. Ia semakin tidak berdaya dan takut menghadapi Mbak Sarinah nanti. Aduh, bagaimana ini? Tanya Audi cemas. Gile, kok bisa gitu ya? Kata Julie ketakutan. Coba kita tunggu sampai keadaan aman. Kalau Mbak Sarinah tertidur lelap, kita mengendap-endap masuk ke kamarnya. Mudah-mudahan berhasil, jelas Andre. Tapi apa mungkin keadaan kita aman-aman saja ketika kita berada di sini? Terus bisik Julie. Sekarang kita berpikir positif saja. Mbak Sarinah sendiri dan kita berempat dengan Mbok Surti. Mudah-mudahan rencana kita berhasil, hibur Andre. Apakah sebaiknya kita beritahu Mbok Surti saja tentang keadaan Mbak Sarinah? Tanya Audi. Julie dan Andre saling berpandangan lalu mereka berdua tersenyum pada Audi sambil menggelengkan kepala mereka. Gak usah Di, kasihan Mbak Surti udah tua. Nanti dia ketakutan atau kepikiran terus tentang masalah ini, jelas Julie. Hari sudah senja, mereka bertiga masih saja terdiam, terpaku, menunggu keadaan aman untuk menjalankan rencananya di dalam kamar Audi. Keadaan di sekeliling rumah menjadi mencekam sesudah azan Isya berkumandang. Lampu yang biasanya terang benderang seolah-olah menjadi redup dan suram. Hening, tidak ada suara apapun yang terdengar dari luar rumah. Audi memandangi botol kecil pemberian Mbah Karti. Tubuhnya gemetar, pikirannya melayang jauh entah kemana. Tampak beban yang sangat berat yang ia rasakan saat ini. Audi menarik nafas panjang lalu ia melirikkan matanya ke arah Andre yang sejak tadi memandanginya dari kejauhan. Andre tersenyum pada Audi. Sepertinya ia memberikan semangat yang berarti untuknya. Apakah malam ini aku bisa menyelamatkan diriku ini dan yang lainnya? Lalu bagaimana nantinya kalau sesuatu hal menimpa Julie dan Andre? Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan ini semua. Bagaimana jika mereka berdua terluka karena aku? Pikir Audi sedih. Tiba-tiba Julie masuk ke dalam kamar dengan mimik mukanya yang terlihat bingung. Ia pun berkata, Guys, aneh deh. Kenapa Mbok Surti menyiapkan makan malam banyak banget dan enak-enak ya? Seperti mau pesta saja, kata Julie sambil menggaruk-garukkan kepalanya. Maksud lo apa, Jul? Tanya Audi bingung. Ya itu,
Mbok Surti menyiapkan makanan banyak banget buat makan malam. Tadi gua ngintip waktu dia membereskan meja makan, jawab Julie. Mungkin karena ada lo dan Andre kali, jadinya Mbok Surti menyiapkan makan malam yang lebih. Takut kurang soalnya, jelas Audi. Tidak lama kemudian Mbok Surti mengetuk pintu kamar Audi dan menyuruh mereka bertiga untuk turun makan malam. Setibanya mereka di ruang makan, Andre, Audi, dan Julie pun terkejut ketika melihat keberadaan Mbah Sarinah yang sudah duduk di sana terlebih dahulu. Audi langsung buru-buru memasukkan botol kecil yang digenggam ke dalam saku celananya. Mbah Sarinah memakai kebaya berwarna merah yang pernah Audi lihat sebelumnya. Tubuhnya yang tampak kurus tidak berdaya terlihat segar malam itu. Mbah Sarinah tidak berkata sepatah kata pun, tetapi matanya seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang sangat misteri. Audi dan Mbah Sarinah duduk berhadapan. Mata mereka berdua bertatap-tatapan. Aku harus kuat untuk menghadapinya. Apapun yang terjadi, aku harus mengalahkannya. Dia orang yang sangat jahat, gumam Audi dalam hatinya. Tiba-tiba Mbah Sarinah tersenyum. Tatapan matanya tajam memandang Audi seolah-olah ia mengerti dan tahu apa yang sedang Audi pikirkan saat ini. Audi menelan ludahnya, lalu ia mulai mengatur nafasnya yang mulai terengah-engah. Audi pun tersenyum membalas senyuman Mbah Sarinah dengan tatapan matanya yang kosong. Ayo, kalian makan. Sudah malam nih, ajak Mbok Surti. Mbok Surti segera melayani Mbah Sarinah dengan cekatan. Mbok Surti memberikan makanan kepada Mbah Sarinah. Mbok Surti terlihat sangat tunduk dan menghormati Mbah Sarinah. Sepertinya ia senang melihat keadaan Mbah Sarinah yang berbeda dengan sewaktu pertama kali ia datang ke rumah ini. Audi, Julie, dan Andre memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Mbah Sarinah tampak lahap memakan apa saja yang Mbok Surti berikan. Seperti orang yang kelaparan, Mbah Sarinah dengan cepat mengunyah paha ayam yang berada di piringnya. Audi semakin bingung melihatnya. Cara makannya sangat berbeda. Ia begitu rakus seperti orang yang telah berhari-hari tidak melihat makanan. Aneh, sepertinya bukan Mbah Sarinah yang berada di hadapanku, pikir Audi. Audi memandang Julie, lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Mana ada nenek-nenek cepat amat punya daging ayam. Waduh, ada yang tidak beres nih, kata Julie dalam hatinya. Loh, kok kalian tidak makan? Tegur Mbok Surti. Saya udah kenyang, Mbok, jawab Julie. Sungguh pemandangan yang aneh malam itu. Selesai makan, Mbak Sarinah dipapah Mbok Surti menuju kamarnya. Tinggal Audi, Julie, dan Andre yang berada di ruang makan. Sumpah, gue gak berselera untuk makan, kata Audi yang bangkit dari kursi, lalu ia berjalan menaiki anak tangga, menuju kamarnya diikuti oleh Julie dan Andre. Sesampainya di kamar mereka mendiskusikan apa yang telah mereka lihat tadi. Semakin jelas perbedaan yang ditampakkan oleh Mbak Sarinah. Malam pun semakin larut dan dingin menusuk hingga ke tulang. Di dalam kamar, mereka bertiga terlihat semakin bingung dan gusar. Malam pun terasa begitu sangat panjang. Klik. Tiba-tiba lampu rumah Audi padam. Gelap menyelimuti semua ruangan di dalamnya. Hening dan hawa dingin makin terasa. Audi panik. Nafasnya sesak seolah-olah ia kehabisan oksigen yang akan dihirupnya. Ya, itu Audi rasakan karena dia takut akan kegelapan. Tolong, gue takut, bisik Audi sambil mengatur nafasnya. Julie memeluk erat Audi sedangkan Andre mencoba mencari senter atau sesuatu yang bisa menerangi ruangan kamar. Lo ambil nafas yang dalam, Di. Lalu lo keluarkan perlahan-lahan. Lo harus tenang. Jangan panik ya, kata Julie yang menenangkan sahabatnya itu. Andre menemukan sebuah lilin besar yang berada di dalam laci meja. Lalu ia membakar sumbu lilin itu. Ruangan kamar Audi menjadi sedikit agak terang. Kenapa genset rumah ini nggak nyala? Kata Audi gugup. Julie menggelengkan kepalanya sambil memandang Audi. Sekarang kita harus gimana? Kata Audi lagi.
Sepertinya kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari Mbok Surti. Gue takut ia dalam bahaya sekarang karena Mbok Surti nggak tahu apa-apa, jelas Andre. Audi dan Juli menganggukkan kepala. Lalu mereka bertiga keluar dari kamar menuruni anak tangga yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Sampai di ruang tengah kembali terdengar sayup-sayup suara gamelan dari kejauhan seperti kemarin malam. Tetapi saat ini iramanya terdengar sangat sedih dan memilukan. Juli dan Audi berpegangan tangan sementara Andre berada di depan mereka memegang lilin untuk menerangi jalan. Mbok Surti, teriak Audi kencang memanggil pengasuhnya. Audi memanggil-manggil Mbok Surti berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Mbok Surti. Di sekeliling ruangan itu semakin mencekam. Mereka berjalan pelan-pelan menuju ruang makan. Tiba-tiba, cahaya lilin yang dipegang Andre mati seketika. Lilin itu padam seperti ada orang yang dengan sengaja meniupnya dari arah depan Andre. Audi memeluk erat Juli. Keadaan di sekeliling mereka menjadi gelap gulita kembali. Alunan suara gamelan terdengar semakin dekat dan mendayu-dayu. Kita keluar saja dari sini, bisik Audi. Tapi kita harus menemukan Mbok Surti dulu, Di, jawab Andre. Mbok Surti ada di mana? Teriak Audi untuk kesekian kalinya. Saya ada di sini, Non, jawab Mbok Surti dari kejauhan. Di mana, Mbok? Teriak Audi lagi. Di sini, jawab Mbok Surti. Audi, Andre, dan Juli memalingkan pandangannya ke arah kanan. Mereka begitu terlihat ada seberkas cahaya dan bayangan seseorang dari arah dapur. Mbok Surti berjalan pelan-pelan. Tangan kanannya memapah Mbah Sarina yang berjalan tertatih-tatih. Sedangkan di tangan kirinya ia memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan. Keduanya terlihat sangat menyeramkan. Audi, Juli, dan Andre memandangi Mbok Surti dan Mbah Sarina yang sedang melangkahkan kakinya mendekati mereka. Tolong Mbok Surti, Non. Ibu Sarina sangat berat, pinta Mbok Surti. Audi menggelengkan kepalanya. Tangannya masih erat menggenggam lengan Juli. Non, tolong Non, pinta Mbok Surti lagi dengan mukanya yang memelas. Enggak, Mbok. Saya tidak mau, jawab Audi dengan gugup sambil menggelengkan kepalanya lagi. Mbok Surti dan Mbah Sarina semakin mendekati mereka bertiga. Audi, Andre, dan Juli berjalan mundur beberapa langkah ke belakang. Tolong, Non. Mohon, Mbok Surti berkata kepada mereka. Saya tidak mau, Mbok, teriak Audi dengan keras. Suasana pun menjadi hening. Sesaat. Kamu jahat sekali tidak mau menolong saya, tiba-tiba Mbah Sarina berkata. Mereka bertiga terkejut mendengar perkataan Mbah Sarina. Audi kaget dan sangat ketakutan melihatnya. Mbah Sarina dan Mbok Surti berjalan semakin mendekati Audi. Semakin dekat dengan wajah Mbah Sarina berubah menjadi semakin tampak muda dan sangat cantik. Lama-kelamaan Mbah Sarina bisa melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan dari Mbok Surti. Seperti bayangan, Mbah Sarina melangkah. Tiba-tiba saja, ia keluar dari tubuhnya yang sudah tua tidak berdaya. Dan tubuh itu pun langsung terjatuh seketika ketika ditinggalkan oleh rohnya. Mbah Sarina melayang mendekati mereka bertiga. Juli berteriak histeris ketika melihat sosok Mbah Sarina yang menyeramkan. Juli berlari ke arah pintu depan diikuti oleh Audi dan Andre. Pintunya nggak bisa dibuka, Andre, teriak Juli sambil panik menarik-narik gagang pintu itu. Aduh, bagaimana ini? Teriak Audi. Kita keluar dari pintu samping, teriak Andre. Mereka lalu berlari lagi. Andre menggandeng tangan Audi, diikuti oleh Juli di dalam kegelapan, menuju pintu samping halaman. Terkunci juga, teriak Andre cemas sambil berusaha mendobrak pintu itu. Mbah Sarina menghilang. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Mereka bertiga
tampak kesilauan dengan cahaya lampu yang kali ini sangat terang benderang. Audi, Juli, dan Andre menengok ke arah belakang. Mereka melihat Mbok Surti sedang duduk di atas lantai sambil mengelus-elus tubuh Mbak Sarina yang terbujur kaku di pangkuannya. "Kalian tidak bisa kemana-mana, karena saya sudah mengunci semua pintu di rumah ini," kata Mbok Surti sambil tersenyum memandang Audi. "Mbok?" kata Audi terbata-bata yang sangat terkejut mendengar perkataan pengasuhnya. "Hahaha," Mbok Surti tertawa dengan keras. "Kalian mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua," jelas Mbok Surti. Mbok Surti," kata Audi histeris sambil menangis. Ia tidak percaya dengan sikap pengasuhnya itu saat ini. Juli dan Andre terbengong-bengong melihat sikap Mbok Surti. Tiba-tiba Mbok Surti tertunduk. Ia sedih meratapi wajah Mbak Sarina yang berada di pangkuannya. Air matanya jatuh bercucuran. Sambil mengelus-elus wajah Mbak Sarina, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Aku pasti akan membantu kamu untuk mengembalikan apa yang kamu miliki seperti sedia kala," bisik Mbok Surti yang masih saja meratapi wajah Mbak Sarina. Mbok," kata Audi terbata-bata. Mbok Surti melototkan matanya ke arah Audi. Begitu Audi memanggil untuk yang kesekian kalinya. Sorot mata Mbok Surti sangat tajam. Audi pun terdiam ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu. Sarinah menjadi seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpanya," kata Mbok Surti sambil menangis terseduh-seduh. "Sadar, Mbok. Ada apa dengan Mbok Surti sekarang?" tanya Andre. "Sepertinya dia kesurupan, Dre," bisik Juli. "Mbok, saya Audi, Mbok. Mbok Surti tidak ingat dengan saya," kata Audi. "Kamu adalah penyebab semua ini," kata Mbok Surti sambil menunjukkan jarinya ke arah Audi. "Salah saya apa, Mbok?" tanya Audi pelan. "Karena kamu telah lahir ke dunia ini," teriak Mbok Surti dengan lantang. "Apa hubungannya Audi dengan semua ini, Mbok?" kata Andre bingung. "Karena kelahiran dia telah merusak kehidupan kakak kandung saya," jawab Mbok Surti. "Jadi Mbak Sarina adalah kakak kandung Mbok Surti?" kata Juli terbata-bata. Rahasia yang disimpan Mbok Surti bertahun-tahun pun akhirnya terungkap. Ternyata Mbok Surti adalah adik kandung Mbak Sarina. "Iya, saya sangat sayang sekali kepadanya. Saya akan berkorban apa saja demi dia," jelas Mbok Surti sambil tersenyum. Lalu ia mengelus-elus wajah Mbak Sarinah lagi. "Lalu apa yang salah pada Audi? Apa hubungannya dengan kelahiran dia ke dunia ini?" tanya Andre. "Karena kalau ia semakin dewasa, Sarina akan semakin bertambah tua dan tidak berdaya lagi," jawab Mbok Surti sedih. "Itu sesuatu yang wajar dong, Mbok. Itu kan sudah hukum alam. Kita semua akan menjadi tua dan nggak ada yang salah," jelas Andre. "Itu salah. Kamu tidak mengerti. Kecantikan Sarina tidak akan kekal bila telah lahir keturunan Raden Retno yang ketiga. Dan dia seorang perempuan," kata Mbok Surti sedih. "Lalu kenapa Mbok tidak bunuh saya saja dari kecil?" "Mbok," teriak Audi bingung. "Karena saya harus menunggu kamu sampai berusia 21 tahun dulu. Saya harus menjaga dan merawat kamu dengan baik sampai waktunya tiba. Dan tengah malam nanti penantian saya berakhir. Kamu akan berulang tahun." "Hahaha," jelas Mbok Surti sambil tertawa terbahak-bahak. Audi sangat terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bila selama ini pengasuh yang sangat ia sayangi ternyata seorang yang sangat jahat yang akan mencelakakan dirinya. Audi menutup muka dengan kedua tangannya. Ia pun menangis, menyesali kenapa peristiwa ini harus ia alami. Ternyata Mbok Surti berada di pihak Mbak Sarinah. Pantas saja jika makan malam tadi begitu terlihat sangat istimewa.
Gue lupa kalau besok Audi berulang tahun. Ternyata ia sudah mempersiapkan ini semua. Mungkin tadi adalah makan malam terakhir yang disantap oleh Audi. Aduh, gue kok jadi kepikiran jelek seperti itu sih? Gumam Juli dalam hatinya. Saya tidak akan mati, dan Mbok Surti tidak akan bisa mencelakakan saya, kata Audi mantap sambil memandang Mbok Surti. Kali ini Mbok Surti yang terkejut mendengar perkataan Audi. Ia seperti mendapat tantangan dari anak yang selama ini diasuhnya. Andre tersenyum menatap Audi yang sekarang terlihat lebih tegar dan berani. "Kamu berani dengan saya?" tanya Mbok Surti. "Apa yang perlu saya takutkan? Mbok Surti cuma seorang nenek-nenek yang sudah tua dan tidak berdaya," jawab Audi yang menantang Mbok Surti. Mbok Surti tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan di sekeliling mereka. Mbok Surti tersenyum sambil memandang ke arah tangga. Audi, Andre, dan Juli pun mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Mereka melihat sosok Mbah Sarinah yang sedang menari dengan gemulai. Mbok Surti melangkahkan kakinya mendekati Mbah Sarinah. Sepertinya Mbok Surti sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh kakaknya itu. Mbok Surti menaiki anak tangga dan roh Mbah Sarinah turun menghampiri Mbok Surti. Mereka berdua pun bertemu di satu titik. Roh Mbah Sarinah masuk ke dalam tubuh Mbok Surti. Dalam sekejap, wajah Mbok Surti menjadi sangat cantik. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Audi yang berada di lantai bawah. "Kamu adalah milik saya," teriak Mbah Sarinah sambil berlari mendekati Audi. Andre menghadang tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh Mbah Sarinah. Mbah Surti berhasil menjoroki Andre dan Andre pun terlempar ke belakang. "Cepat Di, lari!" teriak Andre. Audi berlari kencang menaiki anak tangga diikuti oleh Juli. "Kita mau kemana, Jul?" teriak Audi. "Lari ke dalam kamar," jawab Juli. Juli menutup pintu kamar dan menguncinya. Nafas mereka berdua pun terengah-engah. "Sekarang kita harus bagaimana?" bisik Juli. Audi membuka laci meja riasnya, lalu ia mengiris jari telunjuknya dengan sebuah silet. Ujung jari itu pun mengeluarkan banyak darah. "Ambilkan botol kecil itu di saku celana gue, Jul. Cepat!" pinta Audi sambil meringis kesakitan. Juli mengambil botol kecil pemberian Mbah Karti dari saku celana Audi. Lalu ia membukanya. Audi cepat-cepat meneteskan darahnya ke dalam botol. Cairan yang berada dalam botol kecil itu pun berubah warna menjadi merah keunguan. "Lo pegang botol ini, Jul. Biar gue dan Andre yang menghalangi Mbok Surti. Lo yang meminumkan cairan ini ke mulut Mbah Sarinah. Lo ngerti kan, Jul?" tanya Audi. Juli menganggukkan kepalanya, lalu ia memasukkan botol itu ke dalam sakunya. Sementara di luar sana, Andre berusaha menahan tubuh Mbok Surti yang kerasukan. Tapi apa daya, tenaga Mbok Surti sangat kuat sekali. Lagi-lagi tubuh Andre pun terlempar kembali ketika Mbok Surti menjorokinya. Andre terjatuh terperosok, sedangkan Mbok Surti berjalan cepat menaiki anak tangga menuju kamar Audi. Mbok Surti menggedor-gedor pintu kamar Audi. Ia mendobraknya lalu masuk ke dalam. Mbok Surti menarik tangan Audi yang tengah berusaha memberontak. Juli berusaha untuk melepaskan tangan Mbok Surti yang sangat kuat menggenggam lengan Audi yang berteriak kesakitan. Juli tidak bisa menahan Audi. Ia pun terjatuh. Mbok Surti menyeret Audi keluar kamar. Lalu ia menutup pintu kamar dan mengganjalnya dengan kursi dari luar agar Juli terkunci di dalam. Lalu Mbok Surti dan Audi berjalan menuruni anak tangga, mendekati tubuh Mbah Sarinah. Andre cepat-cepat menolong Audi lagi, yang nampak sudah tidak berdaya di dekat Mbok Surti. "Lepaskan Audi, Mbok!" teriak Andre. "Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan saya dengan dia," jawab Mbok Surti. "Tapi perbuatan Mbok Surti itu salah, Mbok," kata Andre. Tubuh Mbok Surti yang telah dimasuki oleh roh Mbah Sarinah melototkan matanya ke arah Andre. Tiba-tiba,
Audi menggigit tangan Mbok Surti dengan keras. Mbok Surti pun kesakitan. Audi lalu berlari kencang. Andre cepat-cepat menahan tubuh Mbok Surti untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu Juli berusaha untuk keluar dari kamar yang terkunci dari luar. "Waduh, bagaimana ini? Botol ramuan ini ada sama gue," kata Juli panik sambil berusaha mendobrak pintu itu. Audi berlari menaiki anak tangga menuju kamar. Ia teringat jika botol itu ada pada Juli yang sedang terkurung di dalam kamarnya. "Aku harus membebaskan Juli," pikir Audi. Tubuh Mbok Surti terlepas dari pelukan Andre yang meluknya dengan kencang. Lalu dengan geram, ia mencekik leher Andre. Andre pun tidak berdaya, lalu ia jatuh ke lantai dan hampir kehabisan nafas. Mbok Surti berlari mengejar Audi. Sekali lagi ia menarik lengan Audi yang hampir tiba di lantai atas. "Lepaskan saya, Mbok," kata Audi memelas. "Saya tidak akan melepaskan kamu. Saya ingin menjadi muda kembali," teriak Mbok Surti yang suaranya hampir menyerupai suara Mbah Sarinah. Mbok Surti mencekik leher Audi. Audi berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Audi dari kamar, Juli pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya tetapi tidak berhasil. Sedangkan Andre belum tersadar di bawah sana karena kehabisan nafas. Brak! Akhirnya pintu itu terbuka dan Juli terjatuh di depan kamar. Juli melihat Audi sedang berusaha melepaskan tangan Mbok Surti yang mencekiknya. "Dre, bangun Dre, ayo bangun!" teriak Juli dari atas. Andre tidak terbangun, mukanya pucat membiru. Tiba-tiba roh Mbah Sarinah keluar dari tubuh Mbok Surti, lalu ia menghampiri Juli yang sedang menggenggam botol ramuan itu. Sedangkan Mbok Surti masih saja berusaha untuk melumpuhkan Audi. Mbah Sarinah mendekati Juli. Juli pun berteriak-teriak ketakutan dibuatnya. "Andre! Dre!" teriak Juli sambil menghindar dari Mbah Sarinah. Akhirnya Andre pun tersadar. Ia berusaha bangkit dari lantai. Ketika melihat Andre berdiri dan berjalan tertatih-tatih menuju anak tangga, Juli berteriak lagi sambil melemparkan botol kecil itu dari atas ke arah Andre. "Tangkep Dre! Masukin dalam mulutnya!" Botol kecil itu jatuh, melayang. Dengan cepat, Andre berlari menangkap botol kecil itu. Melihat sesuatu yang mencurigakan, Mbah Sarinah lalu terbang, melayang mengejar Andre yang berada di bawah. Andre berlari sekuat tenaga mendekati tubuh Mbah Sarinah. Lalu cepat-cepat ia membuka tutup botol kecil itu dan menegukkan cairan yang berada di dalam botol itu ke mulut Mbah Sarinah. Tiba-tiba, roh Mbah Sarinah pun berteriak kesakitan, dan dalam sekejap ia pun menghilang. Audi dan Mbok Sarinah saling bertatap-tatapan. Audi meneteskan air matanya melihat Mbok Surti. Mbok Surti menyadari kalau Mbah Sarinah sudah menghilang. "Sadar, Mbok," bisik Audi. "Tidak, saya tidak mau kehilangan dia. Saya tidak rela." "Kalau begitu, mendingan kita semua mati saja," kata Mbok Surti sambil menatap Audi. "Jangan, Mbok, mohon Audi." Mbok Surti menarik tubuh Audi, lalu ia menjatuhkan dirinya bersama Audi dari lantai atas ke bawah. "Tidak!" teriak Audi. Tubuh Audi terjatuh menghujam lantai. Ia memandang Mbok Surti yang tergeletak di lantai dan berada tidak jauh dari dirinya. Lama-lama pandangan Audi menjadi gelap. Ia kesakitan. Samar-samar ia pun mendengar suara Andre dan Juli yang memanggil-manggil namanya. Tubuhnya menjadi dingin. Ia pun seperti terbang melayang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, seperti sudah lama tertidur lelap, pagi itu perlahan-lahan Audi membuka matanya. Seluruh badannya masih terasa sakit dan pegal. Ia memandang di sekeliling kamarnya. Ternyata aku belum mati," kata Audi dalam hatinya. Audi masih merasakan pusing di kepalanya, lalu perlahan-lahan ia bangkit dari tempat tidurnya. Sayup-sayup, ia mendengar suara orang-orang sedang mengaji dari lantai bawah. "Mbok Surti," kata Audi dalam hatinya.
Lalu ia segera keluar dari kamarnya berjalan menuju lantai bawah. Audi menghentikan langkahnya ketika ia menuruni anak tangga. Ia melihat mamanya sedang menangis terseduh-seduh di samping jenazah yang sudah terbujur kaku. Ya Tuhan, apakah itu aku? Apakah aku benar-benar sudah mati? Tanya Audi dalam hatinya. Audi meneteskan air matanya. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Di, lu udah gak apa-apa? Gue cariin kemana-mana ternyata lo ada di sini, bisik Juli. Audi terkejut, lalu ia menarik nafas panjang. Gue belum mati, Jul. Tanya Audi sambil menatap Juli. Mau ngomong apa sih? Jangan-jangan otak lo sekarang rada error ya? Jawab Juli sambil tersenyum. Itu yang meninggal siapa? Tanya Audi panik. Mbah lo, katanya singkat. Mbah angkat lo. Namanya Sarinah, jawab Juli. Mbah Sarinah benar-benar sudah meninggal. Wah, akhirnya, kata Audi sambil tersenyum. Gile. Kenapa lo jadi senang dengar mbah lo meninggal? Lo kok jadi aneh ya? Wah, benar-benar error otak lo, bisik Juli. Enggak, Jul. Maksud gue semalam kita benar-benar sudah berhasil melumpuhkan Mbak Sarinah. Jelas Audi yang semakin bingung dengan perkataan Juli. Melumpuhkan siapa? Lo pikir gue jagoan apa? Kata Juli. Aduh, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Juli bisa tidak ingat sama sekali kejadian tadi malam? Sebenarnya sekarang ini gue apa dia sih yang udah gila? Pikir Audi sambil menatap Juli. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan gue sih, Jul? Tanya Audi bingung. Semalam lo tuh kepleset dan jatuh dari lantai atas. Lo gak sadarkan diri. Terus tadi pagi mama lo mendapat berita kalau mbah angkat lo meninggal dan baru saja mama lo pulang membawa jenazah Mbak Sarinah dari yayasan panti jompo. Katanya mbah lo meninggal mendadak di sana. Kemungkinan sih akibat serangan jantung. Gila, Mbak Sarinah tua juga ya. Umurnya 94 tahun. Jelas Juli. Apa? Ya Allah, kenapa bisa begini sih? Kata Audi dalam hati yang masih tidak percaya dengan apa yang ia alami selama ini. Mbak Surti mana? Tanya Audi penasaran. Mbak Surti di rumah sakit, Di. Dia kena stroke. Kesian. Mama lo, dia mendapat 3 musibah yang dia alami dalam sehari. Anaknya jatuh dari lantai atas. Mbak Surti yang dia temuin tidak sadarkan diri dalam kamarnya dan akhirnya ia mengalami stroke dan Mbak Sarinah yang meninggal tiba-tiba akibat serangan jantung. Jelas Juli sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus selama ini lo kemana aja, Jul? Tanya Audi yang makin penasaran. Ya repot jagain lo sama ngebantuin mama lo. Lah, emangnya gue pergi ke disco ya, Jul? Jawab Juli sambil cemberut. Audi duduk lemas di atas tangga. Pandangannya mengarah ke bawah melihat orang-orang yang sibuk mengurusi jenazah Mbak Sarinah. Mengapa Juli tidak ingat kejadian semalam dan beberapa hari yang lalu? Ada apa ini? Apakah selama ini aku bermimpi? Audi lalu melihat jarinya. Ada bekas sayatan silet di ujung jari itu. Ini adalah luka yang sengaja aku buat untuk mencampurkan darahku ke ramuan itu, gumam Audi dalam hatinya. Audi melihat mama melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Audi pun tersenyum. Lo dipanggil tuh sama mama lo. Kita turun yuk, ajak Juli. Audi menganggukkan kepalanya, lalu ia berjalan dipapah oleh Juli, menghampiri mamanya yang sedang repot menemani tamu-tamu yang berdatangan. Hei, anak mama sudah siuman. Kamu sudah baikan sayang? Sapa mama sambil memeluk dan mencium pipi Audi. Audi tersenyum, lalu ia mengarahkan pandangannya ke jenazah yang terselimuti kain. Itu Mbak Sarinah, Di. Kamu kaget ya? Maaf, Mama selama ini tidak menceritakan dan mengenalkan kamu sama mbah angkatmu itu. Karena itu perintah dari Eyang. Eyang yang menyuruh agar kamu tidak diperkenalkan olehnya. Jelas Mama. Audi berjalan mendekati jenazah Mbak Sarinah. Lalu ia duduk di depan jenazah itu. Dengan ragu-ragu, Audi membuka kain yang menutupi tubuh Mbak Sarinah. Audi
melihat wajah yang sama persis dengan yang dia kenal selama ini. Iya, itu adalah benar-benar wajah Mbak Sarinah. Bedanya, muka Mbak Sarinah saat ini terlihat sangat lembut dan tersenyum. Sepertinya beban yang sangat berat telah berhasil ia lalui. Audi menutup kembali kain itu, lalu ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Tampak tidak sengaja ia menendang sesuatu berada di lantai. Audi menemukan sebuah botol kecil yang terhempas di dekat kaki meja. Lalu ia mengambil botol itu. Botol ini juga terlihat sama persis dengan botol pemberian Mbah Karti. Audi menggenggam botol itu lalu ia masukkan ke dalam saku celananya. Sudah ada 3 tanda yang membenarkan bahwa kejadian yang terjadi semalam itu adalah nyata dan benar-benar aku alami, kata Audi dalam hatinya. 2 hari telah berlalu. Hari ini setelah pulang dari kampus, Audi memberanikan dirinya untuk pergi ke rumah sakit menengok Bu Surti. Audi terdiam di depan pintu kamar bernomor 304. Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu tersebut. Masuk saja, Mbak, kata seorang suster sambil membuka pintu kamar itu. Audi mengikuti langkah suster itu yang kebetulan juga akan masuk ke dalam kamar. Ibu Surti, saya akan bersihkan dulu ya badan ibu, biar ibu seger, kata suster itu. Audi menatap Mbok Surti yang tergolek lemas tidak berdaya di atas ranjang. Nasibnya sama seperti Mbak Sarinah. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya matanya yang bisa mengisyaratkan sesuatu yang ia inginkan. Audi lalu menggenggam tangan Mbok Surti sambil tersenyum. Melihat nasib yang Mbok Surti seperti ini pun telah mengikhlaskan kesalahan pengasuhnya. Audi melihat Mbok Surti meneteskan air matanya seakan-akan ia telah menyesali perbuatannya terhadap Audi. Tidak lama kemudian Audi keluar dari kamar itu. Ia pergi meninggalkan rumah sakit. Ada satu tempat lagi yang ingin ia kunjungi dan yang membuatnya penasaran, yaitu panti jompo. Audi ingin mengunjungi Mbah Karti. Oh, Ibu Karti sudah pulang. Dijemput sama anaknya, kata seorang pengurus panti jompo. Kapan, Bu? Tanya Audi penasaran. Kemarin sore. Oh iya, Ibu Karti sepertinya sengaja meninggalkan surat ini di atas ranjangnya. Tetapi kami tidak tahu surat ini mau ditujukan untuk siapa, kata ibu-ibu itu. Boleh saya lihat? Tanya Audi lagi. Iya. Di amplop surat ini tertulis nama Audi, jelasnya. Oh, itu nama saya, Bu, kata Audi, terkejut. Audi menerima surat itu. Lalu ia berjalan menuju taman dan duduk di tempat yang sama yang pernah ia duduki. Audi membuka surat itu dan membacanya. Terima kasih, Nak Audi, kamu telah membantu saya. Saya sekarang sudah lega karena sudah berhasil menepati janji saya pada Raden Retno. Audi tersenyum. Ini adalah kejadian yang nyata, benar-benar nyata dan aku alami sendiri, kata Audi dalam hati. Biarlah Juli tidak mengingatnya. Aku akan menyimpan rahasia ini sendiri. Tapi aku sangat berterima kasih kepada Juli dan sosok Andre jika ia benar-benar nyata dan ada di dunia ini. Audi lalu meninggalkan panti jompo. Dengan mengendarai mobilnya, ia pulang ke rumah. Setiba di rumah, ia mendapati Juli sedang berdua dengan seorang laki-laki yang menunggunya di depan teras rumah. Hei, kapan lo datang? Teriak Audi sambil menutup pintu mobilnya. Ia pergi menghampiri Juli. 10 menit yang lalu. Kenalin nih, sepupu gua, Di, kata Juli sambil melirikkan matanya ke seorang laki-laki yang berada di sampingnya. Ups, gue boleh tebak nama lo nggak? Siapa? Kata Audi sambil tersenyum memandang laki-laki itu. Sok tahu lo, Di, ledek Juli. Boleh, jawab laki-laki itu sambil tertawa. Nama lo Andre kan? Kata Audi sambil tersenyum. Juli dan Andre saling berpandangan, lalu mereka tertawa. Kok lu bisa bener jawabnya sih, Di? Wah, lo benar-benar jadi orang yang aneh bin ajaib ya setelah jatuh dari lantai atas, teriak Juli sambil tertawa. Terima kasih ya, Jul. Dre, lo berdua udah nolong gue, kata Audi sambil meluk Juli. Dasar orang aneh. Maksud lo apa sih? Pakai terima kasih sama gue sama Andre segala, teriak Juli yang tidak mengerti dengan perkataan Audi. Karena lo berdua adalah teman terbaik gue.
jawab Audi sambil tersenyum dan mengedipkan matanya ke arah Andre. Bukannya sudah dari dulu gue jadi sahabat terbaik lo ya, kata Julie sambil mengedipkan matanya juga ke arah Andre. Makin terbaik sih maksud gue, dan untuk merayakannya sekaligus merayakan ultah gue yang ke-21 ini, gue bakalan traktir lo berdua. Jelas Audi tersenyum. Hore! Teriak Julie kesenangan. Ayo kita cabut. Lu yang bawa mobilnya Andre, kata Audi sambil melempar kunci mobilnya ke arah Andre. Oke, jawab Andre sambil menangkap kunci itu. Gaya banget lo Di, bisik Julie. Mereka bertiga pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.